Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Rati Rahmasari MPD dan kepada teman-teman semua, saya selaku moderator daripada kelompok 1 akan menampilkan beberapa materi kami mengenai hakikat bahasa, unsur-unsur dan sifat-sifat bahasa yang disusun oleh kelompok 1 Ilna Septiana, 2 Nurul Aini, 3 saya sendiri Putri Nurasana selaku moderator dan juga pemateri. Isi bahasan kami yang pertama ada hakikat bahasa, yang kedua unsur bahasa, dan yang ketiga sifat bahasa. Materi pertama, definisi bahasa menurut para ahli. Menurut Harimu Ketika Rida Laksmana menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Sedangkan menurut Boris Gerard, bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hakikat bahasa adalah dasar intisari atau kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya dari sistem lambang bunyi. Macam-macam hakikat bahasa. Bahasa itu sebuah sistem, artinya bahasa tersebut tersusun secara sistematis dan juga logis. Bahasa itu berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbiter yang berarti mana suka ataupun berubah-ubah. Bahasa itu bermakna, artinya bahasa tersebut memiliki makna. Bahasa itu konvensional berdasarkan keputusan masyarakat penuturnya. Bahasa itu unik. Bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri dari bahasa yang lain. Bahasa itu universal, artinya bahasa tersebut digunakan oleh kelompok ataupun oleh suatu negara yang bersifat keseluruhan. Bahasa itu produktif, artinya bahasa tersebut mampu menghasilkan istilah secara terus-menerus. Bahasa itu bervariasi, artinya bahasa tersebut memiliki beragam bentuk, jenis maupun ragam. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua, Nurul Aini. Kepada saudari Nurul Aini, kami persilakan. Fungsi bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi bahasa khusus. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Yang kedua, fungsi bahasa umum, alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi dan adaptasi sosial sebagai alat kontrol sosial. Unsur bahasa. Bahasa terdiri dari beberapa unsur dasar. Dari unsur-unsur dasar tersebut kita bisa membentuk struktur yang lebih kompleks. Beberapa unsur dasar dari bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonem. Yang kedua, morfem. Yang ketiga, sintaksis. Yang keempat, semantik. Yang kelima, disebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nurul Aini. Sifat-sifat bahasa. Sifat atau ciri bahasa adalah tanda khas yang hanya ada pada bahasa, sehingga membedakannya dengan sesuatu hal lain. Macam-macam sifat bahasa sebagai berikut. 1. Bahasa sebuah sistem. 2. Berwujud lambang. 3. Berupa bunyi. 4. Bersifat arbiter. 5. Bermakna. 6. Konvensional. 7. Unik. 8. Universal. 9. Produktif. Bervariasi. Dinamis. 10. Alat internasional. 11. Manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat. 1. Sistematis. 2. Mana suka. 3. Ujar. 4. Manusiawi. 5. Komunikatif. Dan terakhir, kesimpulan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter atau mana suka yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan hakikat bahasa ialah dasar atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dari sistem lambang bunyi tersebut, bahasa juga memiliki beberapa unsur yaitu fonem, morfem, sintaksis, semantik, diskurs, dan memiliki beberapa sifat-sifat bahasa meliputi bahasa sebagai sistem, sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu arbiter, bahasa itu unik, bahasa itu bervariasi, bahasa itu dinamis, bahasa itu produktif, dan bahasa itu konvensional. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kami, dan saya kembalikan kepada moderator.
Sekian pembahasan kami mengenai hakikat bahasa, unsur-unsur dan sifat-sifat bahasa.